Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Amir si Putra Sulung. Nah, jangan lupa subscribe, like, and share. Semoga bermanfaat, amin. Nah, jadi saya ingin menerangkan bagi orang yang membaca Al-Quran, bagi orang yang fasih terhadap bacaannya dan tidak, apakah itu pahalanya sama atau tidak. Nah, jadi jangan skip video ini biar tahu bagi orang yang nggak tahu, dan bagi yang tahu tolong amalkanlah. Dikutip dalam hadis muttafaq alaih, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bih ma'as safardil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa alaihi syakun falahu ajron, yang artinya barang siapa orang yang fasih terhadap bacaannya dan mengetahui terhadap isinya, maka mempunyai kedudukan di akhirat, yakni bersama malaikat-malaikat yang mulia. Sebaliknya, dan barang siapa orang yang tidak bisa membacanya, mengerti terhadap bacaan Al-Qur'annya, pokoknya gak fasih lah, nah itu memiliki 2 pahala. Nah, bagaimana ya pribadi saya itu enakan yang pertama. Nah, mumpung masih dewasa, mumpung masih kecil, maksud saya, ayolah mengaji biar kita itu mempunyai kedudukan di akhirat kelak. Yakni apa kedudukannya? Bersama para malaikat. Sebelumnya membaca Al-Quran itu harus secara tartil. Ya sudah jelas lah, bahkan sudah hafal. Kan ada sebuah Al-Quran, warattilil Qur'ana tartilah, bacalah kamu Al-Quran secara tartil. Nah, di dalam kita harus fokus terhadap dalam lafaz warattilil Qur'an tartila. Apa yang dimaksud tartil? Di dalam kitab Haqqut Tilawah, yang mana dalam lafaz warattilil Qur'an tartila itu bagaimana? Yakni harus menggunakan tajwid, sifatul hurufnya bagaimana, hukumnya bagaimana, cara mengeluarkannya itu bagaimana. Nah, itu yang perlu kita ajari. Paham? Nah, kalau menurut kapranya di Indonesia kebanyakan itu menggunakan imam hafaz. Imam hafaz. Nah, jadi bagaimana kalau menggunakan imam yang lainnya? Dalam qiraat bacaan Al-Qur'an itu banyak bacaan yang banyak perbedaan. Itu istilahnya qiraatus sab'ah, 7 bacaan. Nah, jadi kita itu harus fokus terlebih dahulu yakni terhadap imam hafaz. Kapranya di Indonesia itu kebanyakan imam hafaz. Kalau segi dalam bacaan Al-Qur'annya, gambaran lain. Kalau fikih itu harus fokus terhadap Imam Syafi'i, itu fikihnya. Kalau Al-Qur'annya imam hafaz. Contohnya ya, contohnya saja kalau imam hafaz, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, bahkan ada ulama yang lain membaca terhadap lafaz An-Nas itu dibaca An-Nas. Itu menurut Imam At-Turi Abu Amr. Contohnya, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, kok bisa lain? Nah, itu pokoknya itu ya sementara biar gak salah paham, kita harus menangkan yang imam hafaz dulu. Contohnya kayak Imam Syafi'i. Kalau madhabnya Imam Syafi'i, gunakan Imam Syafi'i. Kalau mengikuti Imam Syafi'i gak apa-apa, asal tahu ilmunya. Sama bagi orang yang tahu terhadap ilmu Al-Quran, kalau menggunakan selain imam hafaz silahkan, gak apa-apa, asal mengetahui hukumnya. Kalau di Indonesia, kalau ngimami misalnya Qul a'udzu birabbin nas, langsung dianggap Syiah, padahal itu bukan. Bagi orang yang
nggak tahu bagi orang yang tahu. Kalau yang nggak tahu itu dengan si A. Nah, jadi saya ingin membacanya sebuah Al-Quran. Nah, jadi kita itu hadis yang pertama bagi orang yang membaca, maksudnya yang fasih, mengetahui terhadap tajwidnya, hukumnya, sifatul hurufnya, bagaimana itu akan mempunyai kedudukan yakni bersama dengan para malaikat yang mulia. Sebaliknya bagi orang yang tidak fasih mengetahui Al-Quran maka mempunyai 2 pahala. Nah, saya ingin mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zultumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Subhanallah. Nah, jadi kalau alhaakumut takatsur, kalau diubah menjadi imam yang lainnya itu bagaimana? Stop dulu. Saya ya kalau qiraatus sab'ah itu jujur belum tahu semuanya, cuman sedikit. Nah, jadi keterangannya itu lebih banyaknya itu di dalam kitab Haqqut Tilawah. Saya mempunyai kitabnya. Kitabnya itu tebalnya ya kayak gini. Saya itu punya fotokopiannya. Aslinya gini. Tebelnya itu gini. Fotokopiannya warna biru. Nah, jadi keterangan-keterangan kalau kita membaca Al-Quran, jangan lupa kalau menurut Imam Hafaz, kalau tidak menggunakan huruf tajwid itu dihukumi gak ada gunanya. Kok bisa? Contohnya gambaran lain ya. Gambaran kalau kamu misalnya ke orang tuamu lah ingin minta uang, cuman gini tapi gak ngomong, nah itu masa dikasih? Gak kan ya. Sama dengan tajwid, kalau menggunakan tajwid sifatul hurufnya yang bagus luar biasa itu pasti ada gunanya. Sama halnya kalau minta ke orang tua dengan cara minta dengan sopan, dengan itu pasti dikasih. Nah, itu kalau gambaran lainnya. Nah, jadi dalam lafaz warattilil Qur'ana tartila, di dalam Haqqut Tilawah tafsirannya itu banyak. Kan kita yang sering mengetahui yang dinamakan tartil itu pelan. Contohnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kalau orang nggak tahu itu secara tartil. Nah, kalau di tafsiran Haqqut Tilawah, tartil itu yang pertama tartil secara lambat. Yang kedua itu sedang nggak lambatnya. Yang nomor 3 itu cepat. Yang nomor 4 itu paling cepat. Nah, ada yang jangan salah kaprah. Yang tartil itu yang penting itu sifatul huruf dan tajwidnya itu yang dinamakan rattilil Quran tartila. Bukan cepat gak cepatnya, yang digunakan dalam lafaz tartilan itu sifatul huruf dan tajwidnya. Nah, itu yang dinamakan tartila. Meskipun bacanya cepat, contohnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, mengira-kira lah. Kalau yang pertama itu lambat, yang nomor 2 itu gak seberapa, yang nomor 3 cepat, yang nomor 4 paling cepat.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nah, ya intinya dalam lafaz tartila itu yang perlu kita garis bawah itu makhrajul huruf, jangan lupa tajwidnya, jangan lupa sifatul hurufnya, jangan lupa. Nah, jadi semoga semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe kawan yang belum subscribe, tolong subscribe. Nah, apabila keterangan saya mulai dari depan sampai akhir, apabila kalau ada salahnya murni dari saya pribadi, dan apabila ada benarnya murni dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami, akhir ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.